Gabi masalah oras sinaruhan namin yan sa nakpo majuhang perjulo habu hula-hula namin gintig suwak-suwak inak sinaga. Ayun, so marang hula namin gintig. Oh, yun. Raja Uluan, Manang Barus, Johor, Tidau. Dari nauli di bulan na rin ganon, di parnak ko di matarian. Nak magkapanggadian ng kaparmarasan kita sa luhut na, hihita na ng masula buru. Apalagi di balug na rin ruami raja namin magdabatok kamu, di mana marsakap yan at kota. Marsakap kita, na nang magbuo yan at kota tuba dore tuhata, na nang majalo pasu-pasu parnungas sa ribion na siya tuhata marhiti-hiti na pasunay. Alani rohami raja nami pasaton, songon buhani nauli, buhani nadenggan, buhani pagturut di hita para ditikyon. Sa songon dia ping sibobon nami raja nami las marhamuna sa dohon mas mon hatay na baduy siditi men na sigopa ora ipadang mga pangarahuna udah kusay dia pe nabi waktu pa nami raja nami amat tadi wata matong namanggogi pasu-pasuna ate madi duaka Manita sa luhut na dia pala manungutong ni martakong yung mata na rin yung marohang mandapatok namin rajan hula-hula na margabaw suwang-soni ng si Raja Uluan. Jadi suwang-soni doon ang dihamu rajan yung mga guru namin di pala partikianon roham itong mandapatok kamu dinapasahaton so deke simudurudu deke sitio-tio di bawah sa manuguton dan dia namang guru wala pamanga do namang guru asa dohono manya so ni tua asa titik mana tinoba hudung beles di rumah tumotik susadia penabui deke na pasatang tu amang guru basi tuhan teman amang goi pasu-pasuna oleh ate mang guru salam hormat naing majalo parbuga so maade tuhan ya anak podo guru ni huriam pahot mahani salhut ade tuhan namar ulamar guru dos ade tuhan dinayanaing anon ade tuhan pasaton nami ya anak pon ni huriam do guru ni huriam tu bagas joromi pasu-pasu salhut ali Tuhan nang sumami ak kahuriam dan ay mamasu-masu hubo pasahat hamil dengan na basya di bagasya tikyop ali Tuhan sian asido horong ni roham ali Tuhan radiyo si panganus sinumod di julunami ali Tuhan pasu-pasu mau tabugo taw sino ko pamatan na kutob dinami si sana sa dosa nami ada Tuhan asal nami pangatbat nanay si dalom nami pasu-pasu siyan po. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus upasat hanima ngulunan yon. Amin. Raja nami songon si Tuhan madukang nami si titi na si Kokba ng pangarap na. Tung songon pe ang raja na pinatupan nami tugudang mapinasunan. Matua man.
bala di gudang do di basa rohanami tuh ali amang na basa ada di sudia sini roham do dengan di basa nang jalo kami jalo bakal kami di bawah pelurun nami sigaro pari nang di bawah tikyop pele Tuhan nomor las kiro rohani marpung di bawah asi do tolong mi ima di nomor budak-budak buru nalahu membuat anak do buru ni buriami tugas joromi dari Tuhan dinanaing masyarakat nasida mamuka tardongas sarebeon dan baru di bahaya lamang asih maroham homa na pasautun sakat na misaluhudna nang dinalau manobat joromihan dari Tuhan homa na patawag kami na mangaramoti do na mangiringin lakka namin asabuy hami tolkas tugas joromi di bagasan ay pason do kelas nirowa at tungali amang nabasa sa homa daw namin di bagas sadarion nang diulaw na nagsapatuan namin diadat siya patakon namin ni Tuhan o matungtong na madjongjong iparikuan namin dulu sa pagkakasyon namin na gudang niya ni Tuhan jumolo uras kami asa unang gay pagkakbati diyak kapasok-pasok na nain si pasado mo rupito kami walang mga sahon ko na namin Kristus martangiat kami Tuhan pagmuna bagiri Amen. Ang gila Sebelumnya saya undang jemaat Tuhan yang ada tempat ini untuk bangkit berdiri.
merayakan hari pernikahan saudara kita Jonathan dan saudara Devi. Kita sangat berbahagia, amin. Amin. Sebelum kita akan melakukan berbagai acara yang akan dilakukan nanti, sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah setiap jam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang layak untuk diagungkan dan dipuji di dalam kehidupan kita. Amin. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang begitu baik, karena kami mempunyai Allah yang begitu baik, Allah yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat merayakan hari yang berbahagia ini Tuhan. Biarlah setiap acara demi acara Engkau berkati dengan kuasa-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap acara yang akan dilaksanakan, yang telah direncanakan Tuhan, dapat terlaksana dengan baik. Amin. Yes, kita berdoa. Ya Tuhan, tiapkan
berjalan dengan lancar Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau melindungi kami, Engkau menjaga setiap kesehatan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami yang ada di tempat ini Tuhan menjadi orang-orang yang terberkati di dalam Engkau ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan melompat bagi nama-Mu Bapa. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dan berkata, hari ini kurasa bahagia di medley satukanlah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah ya Tuhan, berapapun yang dapat kami berikan Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati dengan kuasa kasih-Mu yang luar biasa ya Bapak. Engkau memberkati setiap para pelayan Tuhan yang akan membawakan persembahan, Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita puji berkata segala puji syukur. We
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hanya kita dengarkan saja, bukan hanya kita lihat, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Biar kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Amin Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu, surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan, dan kami sudah memuji-muji Tuhan, berpuji-pujian yang sudah kami akan kepada Tuhan, biar itu menjadi satu dupa yang berbahar di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan disegarkan oleh kuasa firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan buat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu siang hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan puji Tuhan saudara. Shalom kita semuanya. Shalom. 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 Suara yang besar salah. Shalom. Shalom.
Saudara yang kasih Tuhan pertama seluruhnya katakan shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera Allah bagimu. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur apapun keadaan hari ini, bersyukur ya. Ada AC tapi nggak bisa dipasang karena kata nggak bisa pasang AC di pandemi ini. Jadi kita berpanas-panasan dulu hari ini. Amin saudaraku? Amin. Nah, puji Tuhan saudara, apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, sebelum saya firman Tuhan, boleh lihat kiri kananmu dengan senyum, karena kita belum bisa berjabat tangan ya, karena dilarang protokol kesehatan. Jadi kasih senyum, karena senyum kita juga bisa memberkati orang. Amin saudaraku? Amin. Nah, kalau kita Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jadi sebagai umat Tuhan kita juga orang yang luar biasa, sebab Allah yang kita sembah Allah juga Allah yang luar biasa. Amin saudaraku? Nah, puji Tuhan saudara kasih Tuhan, pada hari ini tanggal 8 Agustus 2020 saudara kita Jonathan Abdul menurun dengan saudari kita Devi Priska Barus akan menerima pemberkatan nikah di GP Jemaat Anugerah aturan bulan April kemarin. Saudara Jonathan dengan dia akan berkat, tapi karena melihat situasi yang belum saudara kasih Tuhan, jadi hari ini hari yang terbaik ya, memang belum selesai corona saudara kasih Tuhan, tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita dalam sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kekuatan fisik tubuh kepada kita sehingga kita tidak terganggu kesehatan kita. Amin saudaraku? Amin. Dan menjadi dosa Tuhan Allah yang luar biasa ya, dan Dia selalu ada di setiap musim hidup kita, baik waktu panas, waktu dingin, waktu hujan, waktu musim kemarau, baik waktu pandemi maupun waktu tidak pandemi. Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Katakan jadi Allah kita Allah yang maha hadir ya, Dia selalu ada di dalam hidup kita. Dan dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan saudara dan saya, dan juga telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan hati kita. Tak kala kita berseru berdoa kepada Tuhan, tangan Tuhan dikatakan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, menolong kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bahkan pendengaran Tuhan dikatakan tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala seruan kita. Seperti semua kita ingin seperti mendengarkan seruan doa-doa yang kita panjatkan. Tuhan yang akan saya bawakan sesuai dengan yang hari ini, dan pemberkatan Jonathan dengan saudari Devi Priska. Bagaimana syarat untuk memiliki keluarga yang kuat ya? Bagaimana syarat untuk memiliki keluarga yang kuat? Saudaraku, banyak hari-hari pernikahan tidak kuat, rapuh. Karena apa? Karena mereka tidak menempatkan Tuhan dan dahulu dalam setiap hidup mereka. Mereka seakan-akan mengandalkan kekuatan mereka, percaya tanpa Tuhan mereka bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang namanya pernikahan yang sempurna. Amin. Tidak ada pernikahan yang sempurna, baik pun kami sebagai pendeta belum sempurna. Itu pernikahan kami saudara. Tapi di dalam ketidaksempurnaan ini kita belajar dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap akan perubahan. Dan kita tidak bisa berkata, pendeta juga ada banyak yang cerai. Ya, kenapa? Karena tidak mengandalkan Tuhan dalam perubahan. Jadi sebab saya katakan tadi bahwa pernikahan itu dikatakan dari sini tidak ada yang sempurna. Ya, siapapun itu tidak ada yang sempurna. Pernikahan selalu ada dan selalu ada. Tapi ketika kita selalu mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan yang senantiasa memimpin dan Tuhan selalu melindungi setiap pernikahan kita. Sebab pernikahan dikatakan merupakan sebuah hubungan yang seringkali penuh tantangan maupun masalah ya, mulai dari hal yang sepele sampai pada paling berat. Persoalan dalam rumah tangga pasti selalu ada. Saya juga saya katakan saya sudah pendeta atau gembala di sini. Tidak saya katakan sempurna, selalu ada masalah persoalan, tapi masalah persoalan yang ada itu kalian boleh diskusikan dengan baik-baik dan tidak berkata janganlah kita ya, tetapi pasti selalu ada masalah dan persoalan dari yang kecil sampai yang terbesar. Jadi sebab itu dikatakan ya, dan tidak heran ada banyak rumah tangga yang cerai, mungkin disebabkan oleh persoalan terjadi antara suami dan istri. Namun sebagai orang Kristen, firman Tuhan melarang nggak boleh bercerai. Amin. Firman Tuhan katakan orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan
tidak boleh diceraikan oleh apapun. Masalah sebesar apapun itu tidak boleh bercerai saudara. Itulah janji nikah kalian nanti yang akan diungkapkan di depan jemaat Tuhan, di depan hamba Tuhan, dan di depan hadapan Tuhan ya. Saudara sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh apapun. Yang menceraikan kita hanya adalah kematian. Karena itu saudara Tuhan, jadi persoalan sesuatu apapun, persoalan sebesar apapun terjadi di tengah keluarga kita, tidak ada yang namanya kata cerai, tapi ada adalah bersatu. Jadi saudara, syarat yang pertama untuk memiliki keluarga yang kuat adalah suami istri sama-sama mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, supaya keluargamu menjadi keluarga yang kuat adalah suami istri sama-sama mengasihi Tuhan. Amin. Donatan dan Debbie sama-sama, bukan hanya suami, bukan hanya istri, sama-sama harus mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Ketika kalian berdua sama-sama akan Tuhan, percayalah, ketika badai datang, bersuara sebesar apapun, rumah tangga kalian akan tetap akur dan kuat dan tidak bisa diceraikan oleh satu apapun itu. Ya, jadi inilah syarat yang pertama. Mengapa saudara cinta akan Tuhan? Karena cinta akan Tuhan merupakan pondasi utama untuk membuat sebuah keluarga tetap kuat. Ya, mengapa saya katakan tadi harus cinta Tuhan, harus takut akan Tuhan? Karena cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan dikatakan pondasi utama untuk membuat sebuah keluarga tetap kuat. Amin. Jadi pondasi yang kuat adalah pertama adalah ketika kamu takut akan Tuhan, saudara. Jadi dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang dua macam dasar rumah, itu mereka yang membangun rumah di atas batu atau rumah di atas pasir. Kita akan baca dulu Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Bagaimana begini firman Tuhan? Jadi ada tampil semuanya satu, semuanya kita mau diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mau membaca. Kalau saudara tak membaca, kalau saudara tidak mau keluarga buka dalam Tuhan. Jadi jangan itu hanya kepada kedua mempelai. Kami sudah berkeluarga, tidak. Satu sebagai hamba Tuhan pendeta, saya juga membaca firman Tuhan ini supaya pernikahan kami tetap kuat dan teguh dan tetap diberkati oleh Tuhan. Mari semua Bapak Ibu kita akan baca mulai dari 24, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu kami melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya puji Tuhan, ada dua macam dasar dikatakan: orang yang membangun rumahnya di atas batu atau orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Jadi perumpamaan yang Yesus berikan bagi mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan digambarkan adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Orang yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya, dia diumpamakan adalah orang yang bijaksana, ya. Tetapi orang yang tidak, orang yang bodoh itu adalah orang yang hanya mendengarkan firman tetapi tidak melakukan firman itu. Sehingga setelah kita akan melihat bagaimana orang yang membangun rumahnya di atas batu karang itu, di atas firman Tuhan. Dikatakan di sini, orang yang membangun rumahnya di atas batu akan tetap kuat dan teguh, ya. Orang yang membangun rumah tangganya di atas firman Tuhan, rumah itu akan tetap kuat dan teguh sekalipun pada datang masalah, persoalan apapun datang terjadi di tengah keluarga itu, tapi keluarga itu tetap akan kuat. Karena apa? Karena mereka menghadirkan Yesus dan mereka menghadirkan firman Allah di dalam kehidupan mereka. Bukan kekayaan, bukan uang membangun kehidupan keluarga tetap kuat. Ada banyak orang yang berduit, kaya, tapi keluarganya tidak damai, ya. Kenapa? Karena tidak ada Yesus dalam kehidupannya. Tapi ada keluarga yang mungkin hanya sederhana, tapi ketika mereka menempatkan Yesus dan firman Allah dalam hidupnya, saudara, membuat keluarga yang tetap damai dan sentosa. Karena apa? Karena Yesuslah yang menjadi nakoda jurumudi di tengah-tengah keluarganya itu, saudara kasih Tuhan. Karena itu, saudara kasih Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan,
maka keluarga tersebut akan tetap kokoh dan tidak terjadi perceraian. Jadi sebesar apapun masalah terjadi tengah-tengah keluarga kita, ketika Yesus ada dalam hidup kita, maka masalah persoalan itu akan membuat kita, mengajarkan kita semakin dewasa dan membuat kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita agar tak bergantung dan berserah kepada Tuhan. Orang yang bodoh yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya juga sebagai hamba Tuhan, bukan hanya sebagai pemberita firman Tuhan. Firman Tuhan ini terlebih di dalam hidup saya. Bagaimana saya, jangan dikatakan si Paulus, aku yang menyampaikan, aku yang apa dikatakan, yang aku ditolak katanya. Tapi biarlah saudara, apa yang saya sampaikan juga dan bisa melakukan di dalam kehidupan saya. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan, mari dengar-dengar pada firman Tuhan, supaya firman Tuhan tetap menguatkan, menumbuhkan akan setiap akan kehidupan kita saudara Kristus Tuhan. Jadi saudara, tapi saya heran ya kalau saya melihat hari-hari ini gereja kurang diminati oleh laki-laki atau suami-suami ya. Hanya perempuan yang banyak di gereja saudara Kristus Tuhan. Para suami-suami tidak tahu kemana ya. Mungkin saudara Kristus Tuhan waktu ke gereja ya, datangnya ikutnya. Tapi ketika mungkin ada warung satu, suami-suami ini ke warung, menyimpan ke warung, tapi ibu berjalan terus menuju ke gereja saudara Kristus Tuhan ya. Tapi suatu ketika waktu pernikahan ya, mereka mengatakan mereka kasih sekata, mereka akan bergandengan tangan baik kemanapun, baik ke rumah Tuhan, mereka sama-sama. Tapi berjalan dengan waktu tidak ditepati janjinya saudara. Itu suatu kepada saudara Jonathan, bukan hanya ada juga yang boleh bergandengan tangan dengan Devi nanti, tapi sesudah nanti berkata kalian akan tak bergandengan tangan itu datang ke rumah Tuhan. Amin Jonathan, amin. Jadi suatu kalau saya melihat bukan hanya di gereja ini, di mana-mana pun saya lihat gereja banyak ibu-ibu atau perempuan yang datang gereja, tapi pria atau suami kurang meminati gereja saudara. Padahal dari rumah Tuhan itu berkat disalurkan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan yang diberitakan saudara. Oleh karena itu, saat ini mari kita bertobat. Amin. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu atas segala kebaikan-Mu dan murah-Mu dalam kami. Dan hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mendirikan kehidupan kami di suatu negara yang teguh, sehingga kami diberkati dan diberkati menjadi keluarga yang kuat teguh di dalam Engkau dan menjalani hari-hari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Tuhan tetap memberkati acara-acara dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan saudara. Pelaksanaan peneguhan dan perberkatan nikah kudus. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2:18. Pernikahan kudus sangat dihormati dan mendapat perhatian khusus dari Yesus dengan bukti kehadirannya dan kuasanya dalam pernikahan di Kana. Pernikahan ditetapkan supaya seorang pria meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi bersatu dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dalam sepanjang hidup dan segala peri kehidupan. Betapa luhur makna pernikahan ini, sehingga firman Allah memilih hubungan yang indah dalam pernikahan sebagai kiasan, sebagai persekutuan yang penuh kasih antara Yesus sendiri dan gerejanya. Karena itu kami minta gedung play untuk bagi berdiri. Karena itu saudara Jonathan Abdul Menurut dan saudari Devi Priska Barus sekarang datang menghadap hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan niat untuk hidup bersama sebagai suami istri yang dijodohkan oleh Allah. Maka sebagaimana niat hati saudara yang tulus, saya minta saudara berdua menjawab pertanyaan yang berikut ini dengan jujur dan ikhlas di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Saudara Jonathan Menurut, apakah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang jujur dan ikhlas di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, bahwa saudara akan menerima saudari Devi Priska Barus
sebagai istri yang sah dan satu-satunya apa jawabmu? Saya bersedia. Untuk saudara Jonathan bersedia menerima apa adanya nanti Devi. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang mempelai wanita saudari Devi Priska Manurung, apakah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang jujur dan ikhlas di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, bahwa saudari akan menerima saudara Jonathan Abdul Manurung sebagai suami yang sah dan satu-satunya apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan, mempelai wanita juga bersedia menerima Jonathan apa adanya. Saudara, sekarang kita akan mendengarkan janji nikah kedua mempelai. Mulai dari mempelai pria, ungkapkan janji nikahmu. Pernyataan janji nikah. Saya bernama Yonatan Abdul Manurung, lahir di Batam, tanggal 5 Januari 1993, anak dari Bapak Desman Manurung, Ibu Tibora Sianturi. Menyatakan dan berjanji oleh anugerah dan kasih sayang Bapak Surgawi pada hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, saya Yonatan Abdul Manurung di hadapan Allah, keluarga dan sidang jemaat mengambil saudari Devi Priska Barus sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk bertanggung jawab sebagai suami yang memimpin, melindungi dan mengasihi engkau, juga menjadi bapak yang bijaksana untuk anak-anak yang akan Tuhan percayakan dan mendidik dalam jalan Tuhan. Janji ini akan saya lakukan baik dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga, sampai kematian memisahkan kita berdua. Batam 8 Agustus 2020, saya berjanji Yonatan Abdul Manurung sebagai mempelai pria. Sekarang mempelai wanita akan membacakan janji nikahnya. Pernyataan janji nikah. Saya bernama Devi Priska Barubarus, lahir di Banda Aceh, tanggal 18 Desember 1991, anak dari Bapak Ganin Barus, Ibu almarhum Tarsim Berugiting. Menyatakan dan berjanji oleh anugerah dan kasih sayang Bapa Surgawi pada hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, saya Devi Priska di hadapan Allah, keluarga dan sidang jemaat mengambil saudara Yonatan Abdul Manurung sebagai suami yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk bertanggung jawab menjadi istri yang tunduk, hormat, melayani dan mendukung engkau, juga menjadi ibu yang bijaksana untuk anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik dalam jalan Tuhan. Janji ini akan saya lakukan dengan baik dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga, sampai kematian memisahkan kita berdua. Batam 8 Agustus 2020, saya yang berjanji, Devi Priska Barubarus, mempelai wanita. Sekarang akan tukar cincin. Sebagai tanda perjanjian yang telah diikrarkan, sekarang tiba saatnya untuk masang cincin. Kita melihat cincin ini adalah satu lingkaran yang tidak terputus-putus. Kiranya cinta kasih kedua mempelai tidak berkeputusan seumur hidup. Cincin ini dibuat dari logam mulia yang tidak berkarat, tidak terkena genggat dunia, dan sebagaimana cincin bercahaya gemerlapan, kiranya cinta kasih kedua mempelai menjadi saksi yang menerangi kegelapan dunia ini. Jika perlambang yang tersirat dalam cincin ini akan saudara-saudari terapkan dalam rumah tanggamu, maka saya minta bergantian memasuki cincin ke jari manis kanan pasanganmu. Cincin ini aku berikan sebagai tanda bukti cinta kasihku kepadamu, Devi Priska Barus, atas nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mempelai wanita masukkan ke jari manis mempelai pria. Cincin ini aku berikan sebagai lambang janji kasihku kepadamu, Yonatan Abdul Manurung, dalam nama Tuhan Yesus.
saudara kasih mereka sudah saling tukar cincin. Sekarang peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Kedua, mempelai tak berdiri berhadapan sambil berpegangan tangan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengan ini saya meneguhkan pernikahan saudara berdua menjadi suami istri yang sah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua mempelai berlutut. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan kembali pujian kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada kedua mempelai ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Keluarga yang kuat, teguh dalam Tuhan, dan mereka orang yang bijaksana yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Apapun keadaan dan apapun mereka alami nanti tengah keluarga mereka, ketika mereka menghadirkan Allah tengah keluarga mereka, akan membawa keluarga mereka tetap kuat di dalam Tuhan, karena Engkau Yesus yang memelihara, memberkati akan mereka. Berkatilah kedua mempelai ini Tuhan, jadi mereka menjadi suami istri yang takut akan Tuhan dengan dengar pada firman. Berkati mereka baik di dalam usaha pekerjaan mereka nanti Tuhan. Kau memberkati baik senantiasa Bapa, senantiasa memberkati buah kandungannya, senantiasa ketika mereka sudah melakukan sebagai suami istri Bapa, memberikan anak dan memberikan anak kepada mereka berdua senantiasa Bapa. Oleh karena itu Tuhan, memberkati mereka pada saat ini Bapa, biarlah mereka berjalan sisi kata di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan sebentar hamba-Mu mengepangkan tangan ke mempelai Tuhan, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan mereka sudah sah menjadi suami istri Bapa yang baik. Biarlah Tuhan tetap memberkati rumah tangga mereka Bapa dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sah.
menjadi suami istri. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekarang hadapan dia, ya. Berikan ciuman ke keningnya atau pipinya. Tidak usah malu-malu. Ya, sekarang mempelai wanita, berikan ciuman kepada suamimu. Kalau sekarang kalau sama malu-malu ya orang itu suami, tapi kalau kelewat pacar, nggak ketawa dulu si Debio katanya ya. Tapi kalau sekarang kau cium dia, karena sudah sah menjadi suami. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan sekarang pindah posisi, pria di sebelah kanan, wanita di sebelah kiri. Nah, sekarang mereka sudah sama menjadi suami istri ya. Kenapa sebab waktu mereka tadi dia seperti posisinya karena mereka belum sah menjadi suami istri. Tapi ketika sudah diduakan tadi, mereka hari ini sudah sah menjadi suami istri. Saudara kasih Tuhan. Sekarang, nah silakan duduk kembali. Penandatanganan. Mempelai wanita tanda tangani. Duduk. Sekarang pihak dari pria dan wanita boleh ke depan untuk menandatangani surat pernyataan nikah mereka. Pertama dari pihak laki-laki. Siap saksi dari wanita. Sekarang saksi dari wanita boleh maju. Sebagai berkati. Pengumuman hari ini pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 seumumkan bahwa di wilayah Batu Cibaru sekitar dia hadir pasangan terbaru yaitu Bapak Jonathan Abdul Manurut dan Ibu Devi Priska Barus jam 10.40. Dengan Tuhan Saudara, kita minta ke mempelai boleh berdiri juga untuk penyerahan. Dengan Tuhan Saudara, kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Tersambut bahwa hari ini mereka telah sah menjadi suami istri. Ya, puji Tuhan Saudara, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapa di surga yang mana pada saat ini telah dilakukan pemberkatan nikah pada anak kami. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta, dan segala semua majelis jemaat Gereja Kedamaian Injil Anugerah pada saat ini, dan Bapak Ibu sekalian yang turut hadir, dan kami mengucapkan sangat berterima kasih. Oleh sebab itu, setelah kita selesai ibadah dari gereja ini, kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk hadir di tempat kita di halaman rumah kita untuk memberikan acara adat Batak, mana acara Kabatahun Laupasatun adat Nagor kita Tuhulahulata Tuhan Kabarus Manang Sekindaun Moliate Suri Mahata Senai Pakana Doktor kami dia mengundang Amang Gembala Doh Sudi Bati Istimewa di Gereja Tau Moliate. Tentu berkati. Sekarang saksi dari mempelai wanita maju ke depan. Sialo, Oras,
oleh ati mabarjolo di Tuhan, oleh ati manang dihita salutna, terlebih di pengurus gereja GPI Jemaat Anugerah. So ni donang bisa lututna utangan ni orang ni amang guru nami nang kami pesian pihak Barbulu rupani dinang di kora-kora ni amang guru nami nanti kobar tu partikian nang di Papua di Nasida asal hukuman yang kita amang terlebih siang jemaat terlebih dia mempatitan asal giatnya udah kontrol kobar tuhada sahabat aku ni na juga mengiru mau lihat itu di pasaran kami terlebih di majelis gereja di daun bardalan ulota kobar tu pamas-masul di boru nami nanggala nami di bagasan partikianon asal giatnya toto sorna tahun naki asal langsung mahita non tu alaman ni abang burunai kobar tu nama jalo duhut mangalian diangka ada apa tahu dan mungkin nabuhi pasangan nami koran kata mulia tidur nabuhi pasangan nami siang kami koran berburu butima mulia teh melimpah atas kehidupan kami pada hari ini dan semua cara boleh kami jalankan semua karena anugerah berkat daripada Allah. Masih ada Tuhan acara lain itu Tuhan adat yang kami lakukan senantiasa memberkati sampai selesainya Tuhan kau memberkati kami, menjaga kami senantiasa, memberikan kami tubuh yang kuat, imun yang sehat, Bapa yang baik. Demikian juga para undangan yang datang nanti juga tetap semua dalam keadaan sehat, jauhkan dari segala COVID apapun itu Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini baik dalam acara adat nanti Tuhan kau tak memberkati dan setiap apa yang kami lakukan karena supaya untuk guna hormat kemuliaan namamu. Berkati dari pihak laki-laki, berkati juga dari pihak wanita dan berkat segala undangan yang ada Bapa yang baik. Terpuji namamu. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini bahkan pulang membawa berkat sukacita daripada Engkau. Karena itu jemaat berkat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Allah. Pulanglah dari tempat ini, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin.